kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan sama-sama mengulas, mereview bagaimana pergerakan market di instrumen market tertentu, baik itu forex, komoditi maupun indeks. Nah, namun sebelum itu saya sampaikan bahwa harapan kami untuk materi ini ataupun acara ini adalah semoga materi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan, menambah knowledge sebagai modal dasar Bapak Ibu semuanya untuk makin menunjang kesuksesan kita di bisnis ini untuk jangka mendatang. Namun sekali lagi, materi kami ini hanya sebatas referensi, bukan merupakan rekomendasi entry posisi. Karena seperti kita ketahui bahwa di bisnis perdagangan derivatif, potensi maupun resiko itu berbanding lurus baik itu keuntungan maupun kerugian. Yang penting kita di sini sudah bisa mentoleransi sesuai dengan risk profile masing-masing dan money management masing-masing. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa performa trading di masa lalu tidak bisa menjamin 100% performa trading di masa mendatang. Dan yang paling utama terakhir adalah seluruh transaksi yang diambil oleh trader, baik itu kita, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, akan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing. Itu untuk disclaimer-nya. Baik, sebelum kita masuk ke acara utama, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan eh, segala rahmat, berkah, dan inayahnya kepada kita semua yang salah satunya tercermin pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu, bertatap muka di online ini tanpa ada halangan suatu apapun dan kita masih sehat walafiat. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang pagi ini sudah masuk via Zoom tetap sehat, tetap semangat, tetap lancar kegiatannya dan akun-akunnya juga berkembang pesat. Amin. Dan juga tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari manajemen kami yang telah membantu kelancaran acara ini. Semoga sekali lagi acara ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Dan yang paling terakhir juga tak lupa, ini juga paling utama adalah seluruh teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, audiens, partisipan yang sudah bergabung. Di sini sudah ada 11.000, ya ada 11.000 partisipan. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke dan semoga lancar acaranya sampai akhir nanti. Terima kasih, semoga acaranya nanti bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebentar. Ini kenapa ada notif di record ya? Butuh ucap atau tidak perlu? Ini sudah di recording. Jadi untuk yang tidak nge-host untuk partisipan mungkin tidak perlu diucap ya. Oke, mohon maaf kalau mungkin ada kendala teknis. Baik, terima kasih. Jadi nanti setelah saya mulai, Bapak Ibu semuanya jika ada pertanyaan nanti boleh langsung isi kolom chat atau on mic untuk langsung speak kepada saya. Jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan langsung. Baik, sekarang saya izin dulu share screen. Oh, sebentar. Oh, kok saya tidak bisa share screen? Harus disable participant screen sharing. Sebentar, sebentar. Hmm, Oke. Nah, sekarang sudah ya. Eh, nah, biar nggak terlalu jenuh, saya bikin ini ya, bikin backsound. Terlalu kencang nggak backsoundnya, teman-teman semuanya? Segini cukup ya. Oke, saya izin share screen. Nah, di sini pertama saya sampaikan dulu untuk materi fundamentalnya. Ini saya ambil dari investing. Sebentar. Nggak ada sound Pak Inu. Oh, nggak ada. Oke. Baiklah, ini saya ambil dari kalender ekonomi dari investing.com. Nah, di hari ini, di hari Senin, tanggal kita kita mulai dari fundamental dulu ya, fundamental dulu. Di hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, hari ini tidak ada berita high impact ya. Yang tercantum di sini untuk data rilisnya itu adalah medium impact. Saya butuh mapping goal dan Nasdaq yang paling baik. Terima kasih Bapak Sukiman, nanti akan saya sampaikan. Nah, di sini untuk hari ini itu hanya ada data medium impact, yaitu untuk data Aussie tadi pagi jam setengah 8 waktu Indonesia bagian Barat, dan rilis datanya ternyata aktualnya good for Aussie. Dan yang belum rilis adalah Frank Swiss jam 3 sore, dan nanti malam sesi US itu ada data Euro, yaitu pidato ECB dari The Guidons. Nah, ini medium impact-nya. Kenapa? Karena memang di minggu ini untuk market mover-nya tidak
fokus di hari ini ya. Kita cek minggu ini. Nah, di minggu ini untuk hari Senin tidak ada data high impact. Untuk hari Selasa ada, yaitu jam 5 sore. Untuk hari esok yaitu data euro ini IHK year on year. Secara forecasting kemungkinan akan melemah. Lalu untuk sesi US di sesi malam ada data US high impact yaitu consumer confidence, CP consumer confidence. Nah, menurut forecastnya itu esok hari data US kemungkinan US akan melemah karena data previousnya itu di bulan Oktober adalah 103 dan untuk bulan sekarang itu di 100. Oke, Bapak Sukiman, angkat tangan, ada bisa saya bantu? Tidak ya? Oke. Nah, selanjutnya eh, di hari Rabu cukup banyak data yaitu di sesi US jam 19.15 ada perubahan tenaga kerja non pertanian, ADP non farm payroll. Nah, untuk ADP non farm payroll ini kemungkinan good for US. Lalu juga jam 9 ada manufaktur ISM dan ini juga sepertinya sesuai forecast-nya. Kalau nanti sesuai forecast adalah good for US dan lowongan pekerjaan juga inventory minyak mentah ya. Dan puncaknya itu nanti di hari Kamis dan Jumat, yaitu di Kamis ada pernyataan FOMC, keputusan tingkat inflasi, dan dari sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan data inflasi di bulan November itu adalah moderate, yaitu sebesar kenaikan suku bunganya moderate saja, tetap seperti periode sebelumnya itu 5,5%. Nah, artinya jika nanti rilis datanya benar-benar 5,5%, kemungkinan besar US masih akan menguat. Ya, US akan menguat secara fundamentalnya. Tapi belum tentu nanti gold juga turun ya, belum tentu. Karena sekarang gold memang lebih ke sentimennya, bukan fundamentalnya. Seperti itu. Dan puncaknya di hari Jumat ini akan ada ya hajatan besar di tiap bulan minggu pertama hari Jumat yaitu apa? Non-farm payroll. Nah, untuk non-farm payroll-nya di hari Jumat ini kita cek datanya ya. Untuk 19.30. Nah, untuk non-farm payroll itu jumlahnya kemungkinan menurun ya untuk dari periode sebelumnya. Di bulan kemarin adalah 336.000. Dan kemudian untuk forecast minggu ini, di bulan ini maksud saya itu 182.000. Jadi secara forecasting data non-farm payroll kemungkinan akan melemah. Nah, apalagi average early earning-nya atau rata-rata pendapatan per jamnya itu juga menurun ya. Dan tingkat penganggurannya, nah kita cek tingkat pengangguran. Tingkat penganggurannya tidak meningkat ya. Artinya untuk akhir pekan nanti market movernya itu secara forecasting kemungkinan dolar masih akan melemah untuk akhir pekan ini ya di data tersebut. Namun ini adalah data fundamental dan data fundamental ini mungkin hanya berlaku untuk instrumen market forex karena belum tentu gold nanti juga akan searah dengan data fundamental tersebut. Kenapa? Karena sekarang harga gold ini sebentar, buat Pak Faisal, mohon maaf saya mute ya. Nah, kenapa? Karena data harga gold itu sekarang lebih ke sentimennya, bukan hanya fundamental. Contoh, kalau teman-teman lihat di minggu kemarin itu ada data GDP atau Gross Domestic Product atau pendapatan domestik bruto dari Amerika. Data GDP-nya minggu kemarin itu good for US, bahkan very very good. Tapi apa yang terjadi? Memang menekan lawan-lawan dolar, termasuk euro, sterling, dan lawan-lawannya, tapi tidak mampu menekan harga emas. Kenapa? Karena pada dasarnya kondisi sekarang emas itu lebih ke sentimen ya, lebih sentimen. Apa saja sentimennya yang berpengaruh? Yang pertama tentunya kondisi memanasnya geopolitik di jalur Gaza antara Israel dan Hamas ataupun dan Palestina ya itu juga sangat memicu pergerakan harga emas itu sentimentalnya. Nah kita lihat saya izin share yaitu dari platform COT Commitment of Trader. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa ini saya ambil data dari Commitment of Trader untuk instrumen market gold ya gold di commodity exchange. Nah jadi ini kita bisa lihat posisi-posisi atau order flow dari para market maker dan di sini dikategorikan menjadi tiga.
non komersil, komersil dan non reportable ya. Nah, untuk long itu adalah order flow posisi buy, short itu posisi sell ya. Nah, kita lihat untuk sektor non komersial, non komersial itu dari pemerintah misalkan ya, dari pemerintah, dari apa namanya, dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu didominasi masih long ya, sebesar 251.469 posisi. Nah, dan ada penambahan posisi long atau buyer sebesar 20.000. Ini dari sektor non komersial. Untuk shortnya itu timpang ya. Di sini ada 102.000 poin 084 posisi. Dan di sini sudah mengambil taking profit sebesar 16.000. Artinya, misalkan kita kesampingkan sektor komersil dan non reportable. Nah, di sini jika harga bergerak karena sektor non komersil, maka eh, di sini terlihat bahwa harga emas naik. Kenapa? Bayarnya nambah, terus sellernya ambil taking profit ya. Dan jumlah apa namanya posisinya ini timpang, hampir separuh lebih. Ini untuk sektor non komersil. Nah, sekarang kita ke sektor komersial. Di sektor komersil justru terbalik ya, bahwa shortnya itu lebih tinggi. Shortnya lebih tinggi ya, sebesar 272.000 posisi dan longnya 106.000 posisi sekian. Nah, artinya di sektor komersial ini, misalkan sektor perbankan, apa namanya, perusahaan ekspor impor, misalkan itu kebanyakan sekarang sedang hold posisi sell lebih banyak. Nah, berbeda dengan sektor non komersial. Kalau non komersial hold posisinya itu lebih banyakkan buyer, tapi untuk komersil lebih banyakkan posisi seller. Nah, secara total ini kita mengesampingkan non reportable ya, kita kesampingkan dulu. Secara total itu posisi long itu sekarang lebih sedikit dibanding short ya. Jadi di sektor apa di data ini kemungkinan untuk minggu ini harga emas bisa turun. Kemungkinan ini dari data sentimen ya. Dan ini akan diupdate di hari Rabu ya, bahwa di sini juga justru penambahan posisi seller atau short itu lebih, sekarang ada penambahan 23.856 posisi ya. Tapi kita tidak tahu ini jumlah jumlah volumenya berapa, tapi posisinya lebih banyak short dibanding long. Walaupun ini tipis ya, walaupun ini tipis. Nah, namun untuk data non reportable itu siapa? Ini kalau tidak salah non reportable itu dari sektor spekulan ya. Dari spekulan itu justru lebih banyak longnya ya, lebih banyak longnya dengan change in open interest-nya penambahan buyer sebesar 23.000 ya. Jadi longnya ini lebih banyak karena ada penambahan open interest sebesar 23.000 ya. Jadi ini adalah gambaran singkat mengenai posisi order flow yang ada di market gold ya. Nah, kalau persentasenya seperti ini. Di sektor komersil, komersil itu didominasi oleh short atau seller. Untuk non komersil didominasi oleh buyer dan non reportable didominasi oleh buyer. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya dari tiga sektor tersebut, dari tiga kategori tersebut, gold masih naik untuk sentimennya, apalagi kondisi geopolitik masih memanas ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, saran saya berdasarkan data fundamental maupun sentimental ini, untuk teman-teman semuanya yang misalkan mau entry sell, silahkan boleh ambil apa namanya, ambil secondary reaction atau retest, tapi jangan lupa setup SL. Kenapa? Karena kalau secondary reaction itu berarti apa namanya, hanya ngambil posisi pendeknya. Baik, itu untuk fundamental dan sentimental. Nah, sekarang saya coba akan memberikan gambaran proyeksi untuk market gold dari teknikalnya. Ini saya ambil dari TradingView. Oke, tadi ada yang request ya dari Bapak siapa tadi? Nah, tadi ada yang request untuk mappingannya. Nah, sebentar, saya tutup. Saya Pak Rino. Oke, Bapak Sukiman, terima kasih. Baik, Bapak Sukiman. Nah, ini saya ambil dari TradingView XAU USD time frame H1 ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan harga emas, ya kita lihat dulu perjalanan harga emasnya.
secara struktur market, ini harga emas masih tren naik, masih strong bullish. Kenapa? Karena harga terendah terakhir atau lower low terakhir itu di demand kuat H1 1808. Nah, setelah harga emas menyentuh area demand kuat ini dari order block ya, demand kuat ini, lalu harga tidak mampu membuat lower low baru. Harga tidak mampu membuat lower low baru dan dia membuat higher low baru. Higher low baru dan higher high baru. Nah, artinya di sini ada shift of market structure, failure swing, gagal membentuk lower low baru, dan di sini ada change of character ya. Di sini ada change of character atau chop, dan setelah itu harga secara struktur itu membentuk break of structure terus ya. Higher high ke break, higher high ke break. Ini juga bos lagi, bos lagi, bos lagi, bos lagi, dan terakhir bos bos terakhir itu di sini di harga 1996 atau 97 1997. Nah, ini adalah break of structure higher high yang ke breaknya clean. Jadi kemarin di sini belum terbentuk bos baru. Ya, tapi di hari weekend pekan kemarin di Jumat kemarin ada kenaikan cukup signifikan. Ini secara simultan, secara impulsif, dan ternyata di sini membentuk bos baru. Nah, di sini artinya teman-teman semuanya secara teknikal, secara struktur, harga emas masih strong bullish. Nah, namun, namun untuk kenaikan harganya kita nanti bisa ambil entry posisi buy di area demand. Ya. Nah, ini di time frame H1. Nah, namun kalau kita lihat di sini harga emas untuk sementara tidak mampu menembus fair value gap di 2003-2007. Ini fair value gap yang dulu ditinggalkan di external market struktur yang jauh di beberapa bulan kemarin. Dan ini tidak mampu menembus. Nah, artinya ini fair value gap supply. Berarti kalau dia nggak mampu menembus fair value gap supply ini, kita cek ke M5 dulu yuk. Kita cek ke M5. Oh, saya mau ini dulu deh. Mau bikin yang fresh. Ini. Nah, ini saya bedakan ya, ini saya bedakan analisanya. Ini saya ambil yang masih masih fresh, masih clean. Nah, ini saya ambil dari time frame M5 bahwa apa namanya? Kenapa saya ambil M5 supaya saya tahu pergerakan pendeknya. Ini untuk kita analisa mungkin yang scalping ataupun yang intraday mungkin bisa ambil apa namanya? Peluang ini ya. Tapi jangan lupa setup SL ya, disclaimer on. Bahwa ini saya coba ambil dari sekali lagi dari market XAU USD time frame M5 dan pendekatannya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi saya pure menggunakan SMC, order block dan struktur market ataupun apa namanya likuiditas, ini saya ambil dari price remodeling. Price remodeling adalah materi yang sudah saya sampaikan pertama di minggu kemarin untuk apa namanya strategi entry. Nah, di price remodeling ini di time frame M5 itu di sini bisa dilihat ya. Nanti teman-teman semuanya misalkan membutuhkan materi tersebut boleh kontak eh, apa namanya kontak person yang menghubungi Bapak semuanya yang mengundang ke sini nanti boleh untuk mendapatkan materi tersebut. Nah, jadi di sini ada swing high ke break ya, swing high ke break. Nah, namun swing high ke break ini setelah itu diikuti swing low yang ke break ya. Dia ini swing high ke break lalu setelah ngebreak swing high ini justru harga ngebreak swing low yang ini ya. Nah, artinya ini swing high diikuti swing low. Apa yang terjadi kalau ada swing high diikuti swing low? Ini adalah area supply, price remodeling supply. Area ini merupakan area price remodeling supply. Saya kasih name tag ya. Ini PR supply. PR itu price remodeling ya. PR supply dan ini sudah terfill order atau termitigasi. Nah, secara prinsip, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa penggunaan metode price remodeling itu seperti ini. Jika sudah, jadi ini itu sebenarnya kalau, sebentar, kalau di smart money konsep, ini itu adalah area likuiditas. Area likuiditas. Jadi ini area liquidity. Apa itu liquidity? Yaitu apa namanya?
sasaran para market maker untuk mengambil. Nah, dia breakout lower low ini, membreakout lower low ini, dan dia terhenti di sini. Ini adalah fair value gap atau imbalance, yaitu di sini teman-teman semuanya lihat ada pergerakan impulsif dari 3 candle, 1, 2, 3, ya. Dia terhenti di sini, ini fair value gap, saya tulis fair value gap. Nah, lalu dia balik lagi. Nah, secara prinsip price remodeling itu ketika harga sudah ngebreak masuk sini, barulah di sini kita bisa ambil peluang sell. Ya, targetnya di mana? Targetnya itu pertama di fair value gap ini atau di fair value gap yang bawah. Karena fair value gap yang bawah ini masih unfill order. FVG. Ini masih unfill. Mana? Apa itu unfill order? Kebalikan dari fill order. Kalau ini kan ini sudah terfill. Ini sudah terfill order. Nah, tapi kalau ini masih unfill, kenapa unfill? Karena harga belum memitigasi area ini. Jadi, secara struktur M5, itu harga berpotensi nanti turun ke sini, baru naik lagi. Ya. Atau syukur-syukur memitigasi area ini. Kenapa area ini? Ini kebalikan dari price remodeling yang supply ini ya. Kebalikan. Tapi price remodeling yang supply ini prinsipnya ini kita melawan tren ya, kita melawan tren. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa harga pasti ke sini atau ke sini ya. Karena bisa jadi pergerakan harga itu langsung rally ya. Dia turun hanya sekali koreksi saja. Apalagi sekarang kondisi geopolitik sedang memanas. Jadi bisa jadi langsung ditinggalkan saja walaupun ini masih unfill order. Nah, nanti keisinya kapan? Mungkin minggu depan, bulan depan dan seterusnya. Walaupun ini masih unfill, tapi pasti terisi, cuman kita tidak bisa memastikan keisinya itu kapan. Nah, kalau secara apa namanya, secara struktur market yang mayor itu ini area ini merupakan price remodeling area demand. Ya, kita lihat di sini, kita lihat di sini bahwa di sini ada low ke break ya. Ini likuiditasnya. Saya tulis ini likuiditasnya. Di sini area likuiditas. Dan setelah dia membentuk area likuiditas, dia naik ngebreak high ini. Nah, berarti area low ke break diikuti high ke break. Ini adalah price remodeling area demand. Nah, prinsipnya setelah harga meninggalkan price remodeling ini, ya, nanti kita tunggu harga masuk. Nah, setelah harga masuk, kita ambil posisi buy dengan setup SL di bawah liquidity dan TP-nya di swing high sebelumnya. Dan ini bekerja dengan baik ya untuk yang demand. Nah, memang masih ada kemungkinan harga turun ke sini, tapi kita tidak bisa memastikan. Ya, kalau teman-teman semuanya misalkan sekarang mau ambil peluang sell boleh, ya. Tapi jangan lupa setup SL, SL-nya di sini saja sebentar. Di sini di atas likuiditas di sekitar 2010 mungkin ini untuk yang apa namanya? Untuk yang scalping ya. Karena kalau misalkan mau yang agak swing itu pakai yang ini tadi apa namanya? Pakai yang SMC saya tadi. Tapi ini kan kita mau coba scalping di M5 ya. Jangan jauh-jauh SL-nya cukup di 2010 ini di atas area likuiditasnya ya kita kasih spare sekitar 2-3 poin dan TP-nya di sini. Karena ini kenapa di sini? Karena ini unfill order. Berarti harga berpeluang masuk ke sini. Warna biru ya. Nah, biru itu untuk TP, merahnya untuk SL. Di sini adalah peluang entry sell. Ya, ini setup price remodeling di time frame M5. Tapi apa namanya? Sekali lagi ini scalping dan kita melawan tren ya. Kita melawan tren. Kalau mau aman sebenarnya tunggu harga ke sini. Tunggu harga ke sini baru buy. Ya, ini hanya untuk teman-teman semuanya yang
style tradingnya itu kok style ya, apa namanya, secara psikologi lebih agresif itu kalau mau ngambil peluang ini boleh. Peluang ini setupnya SL-nya 80 pip dan TP-nya 2002 sampai 89 sekitar 13. Ini SL-nya 80 pip, TP-nya 130 pip. Ya, risk reward-nya masih cukup bagus. Ya, kenapa? Karena kita dapatnya di sini sekarang. Kecuali tadi pas dapat di atas ini, itu lumayan bagus ya. Karena selisih sekitar 3-4 poin. Nah, ini untuk kondisi gold scalping ya. Kondisi gold scalping di harga yang sekarang sedang running. Ini masih fresh, ini masih fresh. Peluang SL-nya berapa persen? Ya, ini apa namanya, kalau kalau kondisi kondisi seperti ini saya anggap 50-50 ya. Kenapa? Karena kita melawan tren. Kecuali harganya sedang di sini. Kalau harganya sedang di sini di area demand, saya berani apa namanya, ambil ambil peluang probabilitasnya ini di atas 70%. Kenapa? Karena kita ambil posisi buy yang searah dengan struktur market utamanya atau mayor strukturnya, yaitu apa? Kondisi tren bullish. Nah, kalau di sini kan kita melawan tren. Ini proyeksi pertama. Kalau proyeksi kedua, entry buy di sini 1989 dan TP-nya di external market sebelumnya. Ya, ini untuk proyeksi gold. Ada yang mau ditanyakan untuk proyeksi gold hari ini pada Pak Sukiman tadi? Sudah cukup jelas? Ya, kalau lebih jelasnya di sini. Kalau lebih jelasnya kita pakai yang ini aja. Nah, di sini kelihatan nih area-areanya. Tanya. Jadi secara struktur ini masih naik ya. Dengan target di 2012 sampai 2014. Ini masih unfill order. Dan kalau di kondisi ini, kita buy-nya di mana? Nah, ini tadinya adalah order block supply, dan ini ke break, berarti ini sudah berubah menjadi demand. Ini namanya breaker block. Breaker block demand. Nah, saran saya sih, kalau di kondisi ini di time frame H1, teman-teman semuanya bisa tunggu harga turun ke 90-93 baru buy. Ini untuk mendapatkan level entry yang terbaik. Dari Bapak Faisal Irfan, Assalamualaikum Pak, mau bertanya, kalau kita buy limit 1989 aman nggak? 1989. eh, aman Pak, itu sesuai apa yang saya sampaikan sekarang. Itu kan sekitar sini ya, 90-93, di bawah sedikit ya. Nah, di situ, di area yang Bapak tadi sampaikan, itu berdekatan dengan area demand bigger block saya ini, key level H1. Jadi, kotak-kotakan mappingan area ini, kalau abu-abu itu adalah lower time frame M5, biru itu merupakan key level H1, sedangkan pink ini untuk FVG atau imbalance atau fair value gap. Nah, harga yang disampaikan oleh Bapak tadi itu di sekitar ini 90-93. Artinya ini memang demand kuat. Saya sarankan teman-teman semuanya selama kondisinya marketnya masih masih seperti ini, masih membentuk higher high baru dan higher low baru, itu lebih amannya entry buy limit memang di sini, Pak. Betul. Ya, kenapa? Ini area demand kuat yang kemarin supply menjadi demand yang kemarin terbreak di sini secara secara clean break ya, secara impulsif. Ini breaker block supply menjadi demand di 90-93. Dan targetnya kemana, Pak? Targetnya kalau misalkan Bapak setup buy limit di sini, itu saran saya SL di bawah ini ya, di bawah 8285, karena ini Bapak entry di key level H1. SL juga harus di bawah key level H1 ya. Dan TP-nya di mana? TP-nya di supply key level H1 juga. Kalau dia misalkan nih, misalkan sesuai proyeksi Bapak tadi ya, ini kan dia dari supply. Dari supply dia akan mencari demand. Nah, demand terdekat di mana? Demand terdekat itu di FVG 97 2001. Kalau ini masih tertembus, nanti dia akan turun ke sini. Nah, setelah ke sini, dia bergerak dari demand, berarti dia akan ke supply. Itu. Dan SL-nya di mana? SL-nya taruhlah di demand di bawahnya. Kenapa? Karena ini key level H1. Berarti kita taruh SL kita juga di bawah key level H1. Seperti itu, Bapak. Ya. Dan kita nanti juga tunggu. Terakhir yang perlu kita pastikan adalah bagaimana
konfirmasi market ya, bagaimana reaksinya, apakah dia mantul atau dia clean atau dia breakout misalkan. Nah, kita tunggu reaksinya dulu. Jangan langsung gegabah begitu masuk area demand langsung nge-buy. Tunggu dulu karena siapa tahu ada stimulus-stimulus, ada pergerakan-pergerakan impulsif dari pengaruh dari sentimen-sentimen yang mau menyebabkan harga pergerakan bisa langsung tembus. Kayak tadi kemarin malam hari Jumat, nggak tahu nggak ada apa tiba-tiba langsung naik signifikan. Nah, ini kan artinya walaupun ini supply kuat tadinya ya, langsung tertembus. Dan ini sekarang menjadi demand. Dan prinsip harga, kalau dia dari supply, dia akan ke demand, dan dia dari demand, dia akan ke supply. Seperti itu Pak Faisal Irfan ya, semoga bermanfaat. Nah, ini untuk market gold. Selanjutnya, kita akan coba untuk ke forex ya, ke forex. Forex biasanya apa nih? Ada request tertentu mungkin Euro USD atau USD JPY atau apa? Kalau nggak ada, saya coba ke biasanya kalau Euro USD. Baik, Bapak James, terima kasih. Euro USD ya. Ini Euro USD-nya masih apa namanya? Sebentar ini saya hapus dulu template-nya. Baik. Nah, Bapak James, ini saya ambil instrumen market Euro USD yaitu forex di time frame berapa ini? Di time frame H1 ya, di time frame H1. Nah, di time frame H1 ini kita bisa lihat bahwa harga pergerakan Euro USD itu tadinya itu dia trennya itu strong bearish. Trennya itu strong bearish ya. Kenapa? Karena dari trend line ya, dari apa resisten trend line mana? Nah, ini trennya masih turun. Sebentar. Nah, dari resisten trendline ini tadinya harganya tuh turun. Nah, tapi resisten trendline ini sekarang ketembus ya, sekarang ketembus. Nah, kita lihat ketembusnya ini apakah dia hanya likuiditas atau benar-benar dia akan berubah menjadi naik. Kita cek ya. Kita cek. Dan ini kan kalau dari smart money ini ada break of structure misalkan ya. Ditunjuk ini break of structure, terus ini juga break of structure, swing low ke break gitu ya. Nah, jadi di pergerakan harga sebelumnya ini tren euro itu turun. Nah, namun sekarang bagaimana tren euronya kita cek. Saya hapus lagi ya. Saya hapus. Kita cari supply demand-nya. Nah, dari time frame H1, demand terakhir itu di sini. Ini demand terakhir H1. Saya ambil dari order block atau candle perlawanan terakhir. Karena ini tren turun, candle perlawanan terakhir adalah candle yang bullish. Nah, ini area demand. Demand ini kuat ya. Ini saya tarik lagi. Nah, ini demand di level H1. Nah, setelah dia dari demand ini, dia membentuk failure swing. Ya, di sini ini adalah SMS atau shift market structure ya atau failure swing. Jadi dia gagal membentuk lower low baru, higher high baru. Nah, ini tanda pertama harga itu sudah mulai berubah tren, yaitu pertama urut-urutan harga berubah arah, tren itu berubah itu ada tiga. Saya tulis di sini ya Pak ya. Urutan harga berubah arah itu ada tiga. Yang pertama itu adalah prapotensi. Sebentar, prapotensi. Lalu yang kedua potensi dan yang terakhir adalah konfirmasi. Nah, ini adalah tahapan harga itu sudah bergerak sesuai trennya atau misalkan berubah tren ya utamanya ini berubah tren prapotensi pertama terbentuk failure swing atau shift of market structure yang tadinya dia turun gagal membentuk lower low baru dia malah membentuk higher low baru ini prapotensi ya variabel pertama terpenuhi lalu potensi yang kedua apa muncul change of character nah change of character ini kita cek di time frame H1 ada enggak ya di time frame H1 ada ini swing sebelumnya kan ini ya swing
di kondisi ini swing sebelumnya yang eksternal kan ini. Nah, ini kan cok ya. Ini cok. Nah, cuman ini coknya itu cok apa namanya? Valid atau invalid gitu ya. Nah, kalau saya lihat ini coknya invalid. Invalid cok. Kenapa? Karena ketika dia menembus ke sini itu dia tidak langsung sekali. Jadi gini-gini sebentar. Eh, menurut saya pribadi ini sepertinya ini invalid cok ya. Kita definisikan dulu ini cok atau change of character. Nah, cok ini ada dua kategori, dia valid atau invalid. Saya kasih ilustrasi. Misalkan harga tadinya turun. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, harga eh, kalau ini kan dia sebentar. Kalau ini kan dia break of structure ya. Ini break of structure. Nah, ini juga break of structure. Nah, artinya ketika harga masih terbentuk break of structure seperti ini, tren masih turun. Nah, lalu apa yang terjadi jika misalkan seperti ini? Saya ganti warna. Nah, ini bisa berpotensi harga balik arah ya atau rebound misalkan. Kenapa? Karena di sini muncul cok ya. Ini saya ganti warna merah biar berbeda. Apa itu cok atau change of character? Yaitu swing high yang ke break. Swing high ini kan ke break. Nah, cuman pertanyaannya, cok ini valid atau tidak? Cok dikatakan valid kalau dia langsung sekali ayun ngebreak. Nah, ini adalah cok valid. Saya tulis di sini adalah cok valid. Kenapa? Karena sekali ayun pergerakan swing high baru ini ya, higher high baru ini langsung sekali ayun ngebreak yang ini. Ini valid. Nah, kalau seperti ini dikatakan cok yang valid. Yang invalid itu seperti apa? Misalkan gini. Nah, ini biasanya invalid. Kenapa? Karena di sini dia nggak langsung sekali ngayun. Ada di sini satu, ya apa apa namanya? Walaupun dia ngebreak, tapi nggak langsung, ya. Jadi di sini ada apa ya? Ada high baru, tapi nggak langsung ngampun nembus. Dia di sini. Nah, kalau muncul cok seperti ini hati-hati. Kenapa? Karena biasanya dia tetap akan turun. Ya, kenapa? Disinilah area likuiditas. Biasanya di sini kita lihat tuh ada area supply apa atau ada imbalance apa, ada fair value gap seperti itu. Beda dengan kondisi yang seperti ini. Kalau kondisi seperti ini itu biasanya valid, ya. Dan harga turun itu ke sini, terus biasanya dia malah langsung balik naik. Nah, seperti itu ya. Ini gambaran mengenai COC atau change of character. Nah, di Euro USD tadi, sebentar ini saya hapus. Nah, mana tadi? Nah, di Euro USD tadi, COC ini kalau saya rasa di time frame satu ini kan apa namanya? Dari eksternalnya ya. Ini kan nggak langsung ke sini ya. Ada ayunan di sini dulu nih. Ada ayunan di sini dulu. Jadi kemungkinan menurut saya ini coknya itu invalid. Ini invalid. Nah, walaupun ini kalau di time frame M5 ini valid. Ya, di time frame M5 untuk yang scalping atau intraday ini valid. Tapi untuk H1 ini invalid. Kenapa? Karena ada ayunan di sini yang dia tidak langsung ke sini gitu ya. Nah, dari sini tapi it's okay. Kita anggap strukturnya memang seperti ini. Ini cok. Nah, setelah muncul cok di sini dari internalnya ini ada break of structure. Ini ada bos baru. Saya kasih hitam aja. Nah, ini ada break of structure baru. Nah, jadi ya, tiga-tiganya sekarang terkonfirmasi. Harga dikatakan sudah berubah tren itu kalau misalkan di kondisi ini ya, prapotensi muncul SMS, potensi muncul cok, dan konfirmasi muncul bos. Setelah cok muncul bos, berarti itu terkonfirmasi harga naik ya. Nah, tapi di sini ternyata setelah naik, higher high di sini, dia juga tidak mampu turun. Kenapa? Karena di sini juga ada fair value gap. Ya, ini ada penurunan harga cukup signifikan dan kita cek benar nggak
di areanya itu. Eh, value gapnya berarti di sini. Ini value gap ya. Nah, bener ya. Tuh, ini FVG supply. FVG. Nah, di sini dia nggak mampu nembus value gap ini. Artinya, dia dari supply akan ke demand. Demand-nya tadi di sini juga ke, setelah dari sini ke value gap demand ini, dan ini kan key level H1 ya, dan key level H1. Nah, kalau kita trace di time frame, di lower time frame M5, dia mentok juga di sini lagi nih. Masih bekerja ya. Nah, kalau dari sini tren, dari kondisi ini, tren menurut saya trennya turun. Kenapa? Karena di sini ada neckline yang ketembus. Ya, ini neckline-nya ketembus. Nah, neckline ini ketembus. Jadi menurut saya, berbeda dengan emas, untuk Euro USD, menurut saya trennya masih turun. Untuk Euro USD, menurut saya trennya masih turun. Jadi, teman-teman semuanya, untuk di time frame H1, itu, sebentar, sebentar. Nah, di time frame satu itu saran saya entry setup sell limit di sini ya. Karena ini anggaplah ini memang benar-benar invalid shock ya, ini invalid shock. Jadi ini tidak mencerminkan tren tren naik. Jadi entry peluang sell di sini kita ke M5 saja biar biar lebih presisi. Oke. Nah, ini juga kalau kalau kita menggunakan metode price remodeling ya, menggunakan metode price remodeling, ini juga area supply. Ya, ini yang tadinya di sini ya. Di sini ini high ke break. Setelah ini high ke break, lalu apa? Low ini ke break. Low ini ke break di sini. Oke. Nah, setelah itu ini merupakan area price remodeling. Eh, nah, ini merupakan area price remodeling. Ini ganti warna abu-abu. Nah, ini kan price remodeling ya. Price remodeling, harga sudah memitigasi area ini. Kemungkinan apa? Kemungkinan berarti dia akan mencari, ini kan supply ya. Ini supply berarti dia akan mencari demand. Demand-nya di mana untuk price remodeling terakhir di sini. Ini sebentar, ini saya tarik mundur aja biar nggak rancu. Kalau PR kita juga pakai PR. Ini saya mau fokus ke metode PR dulu ya. Saya tarik, saya tarik. Nah, kita fokus ke metode price remodeling di M5, M5 Euro USD. Oke. Nah, sekali lagi, ini adalah price remodeling supply. Ini price remodeling supply M5. Dan ini sudah bekerja ya, bahwa setelah dia membentuk higher swing high ke break di sini, ini false break karena hanya ekornya saja atau area likuiditas, terus harga turun membentuk eh, bos baru di sini ya, atau cok ya, seperti itu. Dan harga balik ke sini, berarti setelah harga balik ke sini ya sudah memitigasi area ini, kemudian harga turun. Nah, kalau dia supply, dia mencari demand. Demand-nya di mana? Demand-nya untuk demand terdekat kan swing 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 low terdekat kan di sini. Ini swing low, ini swing high. Ini adalah harga premium, ini adalah harga diskon. Nah, kita cek
PR yang di sini, ini swing kan dari sini mengayun harga terendah sebelumnya di sini. Sebentar. Nah, setelah dia mengayun, ini kan mengayun ya dari high ke low. Terakhir di sini, lalu dia mengayun naiknya di sini. Ya, dan disinilah PR demand-nya. Ini belum termitigasi ya, PR demand ini. Berarti teman-teman semuanya, ini sudah kelewat ya. Area ini sudah kelewat. Kemungkinan kalau menurut saya pribadi, di time frame M5, untuk yang scalping, harga nanti turun ke sini, baru nanti akan naik lagi. Kenapa akan naik dulu? Tergantung nanti di sini dia bagaimana reaksinya. Tapi kalau menurut price remodeling ini dia akan naik. Kenapa? Karena price remodeling ini belum termitigasi, ya, belum harga harga belum masuk ke sini. Tapi ini untuk M5. Kalau H1 saya rasa harga tren masih akan turun. Masih akan turun ya, masih akan turun dengan target masih menguji demand yang ini, demand yang bawah. Tergantung nanti area ini. Nah, area ini FPG ini dia bagaimana? Kalau dia clean, kalau dia mantul lagi dia balik ke sini, tapi kalau di sini ke break, ya sasarannya berarti di sini. Jadi prinsipnya adalah metode yang saya gunakan ini itu tidak bisa dipakai untuk setiap pergerakan harga market. Kenapa? Karena memang pada dasarnya eh, apa namanya? Tidak setiap harga naik itu kita buy, tidak setiap harga turun itu kita sell ya. Kenapa? Karena kita harus menunggu market ini bergerak menuju setup yang kita bentuk ya. Kalau misalkan setup kita nggak terbentuk gimana? Ya berarti kita nggak bisa entry. Mungkin kita bisa entry tapi menggunakan metode yang lain ya. Nah, untuk pada kesempatan pagi hari ini saya coba memberikan metode itu menggunakan price remodeling. Nah, jadi ini ya, Pak siapa tadi? Pak James untuk Euro USD di scalping itu ini sudah meninggalkan PR supply, berarti targetnya ke sini. Ya, kalau misalkan Bapak sell sekarang bagaimana? Boleh, tapi resikonya akan lebih besar ya untuk scalpingan karena kita cek risk rewardnya yuk. Kita cek risk rewardnya. Misalkan Bapak sell langsung sekarang itu SL-nya di atas likuiditas ini dan TP-nya di sini. Risk reward-nya nggak bagus, Pak. Kecuali Bapak mau taking TP di sini. Tapi kan ini belum belum terkonfirmasi ke BRIC ya, Pak ya. Kalau mungkin seperti ini, nah ini agak mending ya, Pak ya. Karena kalau Bapak di sini, ini risk reward-nya nggak bagus. Risk-nya lebih besar daripada reward. Misalkan Bapak entry sell di sini, Bapak harus melebarkan TP-nya. TP-nya yaitu di sini. Tapi ini nggak ideal ya. Kenapa? Bapak kita entry di zona M5, tapi TP-nya di zona key level H1. Nah, ini kan nggak fair ya. Secara ini entry-nya nggak fair karena sudah ketinggalan momen. Ibaratnya Bapak mau naik bis, ya kita semua mau naik bis, bisnya udah jalan. Ya kita nggak usah kejar untuk masuk. Kita tunggu bis yang selanjutnya saja. Kita tunggu di terminal. Ya karena kalau kita ngejar bis yang udah jalan, ya akan kepontal-pontal. Mungkin bisa kepleset di jalan, pas kita naik pintunya kita jatuh dan bagaimana. Nah, kenapa? Karena ini di area licin. Ini zona licin, bukan zona basah. Kita rawan kepleset kalau di sini. Apalagi risk reward-nya juga tidak bagus. Biasakan teman-teman semuanya, saran saya, kalau entry itu cek dulu risk reward-nya. Minimal 1:1 kita ikutin. Tapi kalau risknya lebih besar itu jangan ya. Kenapa? Karena kalau bisnis ibaratnya ini bisnis, tapi resikonya lebih besar, ya nggak bagus. Targetnya lebih kecil daripada risiko itu nggak bagus ya. Minimal 1:1. Supaya apa? Supaya bisnisnya jalan. Kalau targetnya itu 50 pips ya SL-nya juga minimal sama. Jangan sampai target 50 pips tapi TP-nya 75. Itu akan tidak bagus untuk histori portofolio trading plan kita ke depannya. Mungkin kenapa? Karena kalau dua kali kita kena TP dan dua kali kena kita SL, hasilnya akan lebih banyak ruginya. Ya, misalkan kita risk reward 2:1.
atau 1,5 banding 1 kayak saya sampaikan. TP 50, SL-nya 75. Misalkan kita 4 kali entry dan 2 TP 2 SL, kita rugi. Kenapa? Karena SL-nya 1,5-nya. Usahakan minimal 1 banding 1 lah, biar kalau kita entry 4 kali, separuh-separuh kita tetap 50-50. Syukur-syukur 1 banding 2. Kalau 1 banding 2, target profitnya 100, SL-nya 50, artinya 2 TP, 2 SL kita masih profit akumulasinya. Kenapa? Karena risk-nya, reward-nya itu 2 kalinya risk. Itu saran saya ya, saran saya untuk trading plan teman-teman semuanya ke depan. Nah, ini untuk contoh Euro USD. Selanjutnya yang belum saya sampaikan apa ya? Indeks ya. Yang belum saya sampaikan indeks, kita coba indeks Nasdaq. Nasdaq. Oke. Ini saya ambil indeks Nasdaq. Nah, di periode sebelumnya, kita cek dulu pergerakan harganya Nasdaq ya. Di kondisi ini bagaimana? Di kondisi ini tren harga Nasdaq itu turun ya, itu turun. Ternyata di sini buat teman-teman semuanya yang merasa ini kemarin adalah triple bottom fail ya, triple bottom fail. Kenapa? Karena ternyata ini clean break ya, ini clean break. Ya, di sini benar sih teman-teman semuanya, kalau di sini nge-buy cukup cukup naik signifikan, tapi ternyata untuk yang swing trading itu fail ya. Kenapa? Karena ini harganya turun. Jadi untuk Nasdaq trennya masih turun. Kenapa? Karena selalu masih membentuk ini terakhir ya, break of structure. Ini break of structure. Ini push. Berarti ini trennya masih turun. Nah, tapi bagaimana di kondisi M5? Kita cek M5-nya. Biar adil ya semuanya M5. Apa mau kurang dulu, ngapain kurang dulu? Bentar, saya izin. Berapa sih kamu? Sejak kapan? Pak Guru Pak udah Aris, tahu. izin saya unmute ya. Terima kasih. Mohon maaf. Nah, untuk Nasdaq ya, secara mayor trend itu masih turun. Nah, tapi kita cek di lower time frame M5. Nah, di hari Jumat kemarin itu ada kondisi menarik bahwa ketika saya menggunakan price remodeling itu cukup 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 bagus hasilnya ya. Jadi karena minggu kemarin saya menyampaikan metode price remodeling untuk beberapa hari ke depan, saya coba menggunakan metode tersebut. Jadi bukan hanya saya sampaikan secara teori, tapi saya juga mempraktekkan. Dan ini M5 ya. M5. Nah, di hari Jumat kemarin yuk kita kita preview dulu. Di M5 di sini high terakhir, di sini ada break of structure, ada big boss, di sini failure swing. Setelah di sini failure swing, di sini ada minor chok dan di sini ada chok. Artinya di sini berkemungkinan harga naik ya. Kemungkinan di lower time frame ini harga naik di area ini. Prediksi saya seperti itu. Nah, saya menggunakan price remodeling. Nah, di price remodeling itu ada 2 kali, terbentuk 2 kali. Dan yang pertama di sini ada low ke break diikuti high ke break ya. Low ke break ini kan ada dia dari atas mengayun, terakhir kan di sini candle candle merah terakhir tuh ayunan turunan kan di sini. Nah, ini berarti swing low-nya. Swing low-nya ke break secara false break. Di sini arah likuiditas. Nah, setelah dari sini harga mengayun naik ya, mengayun naik, ayunan terakhir naik adalah di sini. Nah, ternyata di sini dia muncul apa namanya bos ya, ini bos atau break of structure. Nah, disinilah apa namanya di sini ya akhirnya terbentuk price remodeling. Nah, ketika harga masuk ke sini dan harga naik, TP-nya di mana? TP-nya di swing high sebelumnya. TP-nya di swing high sebelumnya dan SL-nya nggak kena ya. Ini kena TP. Nah, lalu setelah itu harga membentuk price remodeling lagi. Ya, dia ngayun. Di sini ada swing low ke break, diikuti high ke break. Ini adalah price remodeling. Nah, tapi sayang sekali teman-teman semuanya, TP saya sebenarnya kalau saya ini kesalahan setup saya ya. Saya waktu itu setelah saya buy di sini, harga memang memang naik ya, sempat naik sampai sini. Nah, di sini saya setup SL BEP.
saya set ABEP. Jadi ketika balik ke sini, SL plus mohon maaf, waktu itu saya setup SL plus dan ketika harga turun ke sini berarti kena. Padahal TP di swing high sebelumnya kan kalau price remodeling setup pertama kan TP-nya di sini. Nah, yang ini itu TP-nya di swing high sebelumnya, berarti di sini ya. TP-nya sebenarnya kena malamnya ya, kena malamnya. Nah, kan di sini. Ya, sekitar sinilah ya. Sekitar sini. Saya lupa TP-nya di berapa. Pokoknya saya taruh di swing high sebelumnya lah. Nah, tapi berhubung di kondisi ini harga turun dulu menguji price remodeling ini, saya kena SL plus ya. Saya kena SL plus. Bahkan ini diuji berapa kali nih? Satu, dua, tiga. Diuji 3 kali, nggak mampu nembus dan naik. Tapi begitu masuk yang keempat, dia harga turun. Turunnya langsung kemana? Ya ke sini lagi. Nah, jadi price remodeling itu sebenarnya sama seperti supply and demand untuk smart money concept. Dia bisa diremitigasi. Nggak hanya berlaku sekali. Bisa bisa berlaku area tersebut 2 kali ya. Nah, ini contoh price remodeling yang kedua yang di area ini 1, 2, 3 kali masih bekerja dengan target TP di swing high sebelumnya juga masih fresh, masih oke. Dan ternyata setelah di sini ada likuiditas atau apa namanya buy side liquidity, dia yang keempat nyentuh sini dan balik lagi ke sini. Ya nyentuh sini tapi nggak mampu nembus dan naik lagi. Nah berarti di sini indeks Nasdaq untuk di lower time frame kemungkinan menurut saya masih akan naik. Kenapa akan naik? Ya di sini eh, apa namanya terbentuk price remodeling lagi atau tidak. Ini ada gap ya. Nah, kalau di sini ya saran saya karena ini belum terbentuk struktur yang cukup bagus ya, belum terbentuk cukup bagus, kita tunggu baik di sini aja. Tunggu turun baik di sini, baru nanti kemungkinan akan naik dengan target di sini. Atau kita cek ya untuk supply di sini ada nggak price remodelingnya? Sebentar. Ini kan mengayun naik sampai sini, tidak ya? Ayunan terakhir di sini dia tidak ada likuiditas. Di sini tidak ada likuiditas. Berarti price remodelingnya nggak terbentuk di sini. Kenapa? Karena di sini tidak ada likuiditas. Tidak ada likuiditas. Nah, betul tidak ada likuiditasnya. Jadi setup price remodeling untuk Nasdaq di lower time frame di M5 untuk yang swing sebelumnya ini tidak terjadi. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk Nasdaq untuk lower time frame tunggu turun di sini nanti bisa buy dengan target targetnya di swing high sebelumnya di sini atau di sini dan stop lossnya di sini. Saya kasih ilustrasi ya. Entry buy limit di sini ya di price remodeling yang kedua ini karena ini masih masih menjadi demand. Target stop lossnya di bawahnya di bawah ini. Ini ada area likuiditas dan target TP-nya di swing high yang sebelumnya yang ini kan swing high ini udah swing high ini nah swing high ini kan belum ya berarti begitu ini untuk gambaran mengenai indeks Nasdaq di lower time frame ini kalau nanti bekerja dengan baik lumayan ya risk rewardnya juga bagus sepertinya lebih besar rewardnya daripada risknya jadi ini buy limit di 14.196.2 SL-nya 14.091.5 dan TP-nya 14.343.1 ini cukup lumayan walaupun ini M5 sekitar hampir 300 pipan kalau kena TP di sini. Baik di sini kena sini sekitar 300 pip. Nah, ini gambaran singkat mengenai proyeksi apa namanya pergerakan market Instrumen market hari ini untuk di sesi Asia, Eropa maupun sesi US nanti. Dan ada pertanyaan buat teman-teman semuanya yang mau ditanyakan mungkin ada pair tertentu yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita ya. Nanti kita ketemu lain waktu lagi. Baik, terima kasih. Kalau tidak pertanyaan, buat Ibu semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Jika ada hal, Pak Udin, terima kasih Pak, sama-sama. Baik,
Sekali lagi, ya, Bapak Cio, terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Kita cuma sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Dari pagi sudah jam 11, berarti sudah siang ya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Jika ada hal baik yang saya sampaikan itu murni atas izin dari Allah. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lain waktu. Saya Ren masih undur diri. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.